Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa bismillah. Asyhadu anna Muhammadan lisani qouli. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikutnya, amin ya rabbal alamin. Ya, moderasi beragama alat penjajahan barat atas nama kerukunan umat beragama. Ya, jadi Balikpapan itu salah satu kota yang digaungkan tentang moderasi beragama. Ya, jadi kemarin itu tepatnya 11 September 2024 itu para pelajar dikumpulkan untuk uh, menggaungkan moderasi beragama. Yang mana jadi mereka itu uh, berusaha untuk menanamkan nilai moderasi beragama sejak dini ya, yaitu cinta damai dan toleran. Yang mana sikap moderasi itu kebangsaan, anti kekerasan, toleran, dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Ya, jadi moderasi beragama ini sudah ada dari tahun 2016 dan dia adalah program dari RPJMN 2022 sampai 2024. Kenapa sih isu moderasi beragama ini terus digaungkan? Ya, karena pada faktanya banyak isunya gitu ya, isunya banyak dari kalangan milenial itu terpapar radikalisme. Jadi memang bilangnya untuk menangkal radikalisme. Jadi siapa sih yang dibilang radikalisme? Ya, ya jadi kita itu uh, di dunia ini sisa dua ideologi, yaitu kapitalis dan ideologi Islam. Yang mana ideologi kapitalisme itu berusaha untuk memadamkan cahaya ideologi Islam dengan apa? Menancapkan nilai-nilai Barat ke tengah-tengah kaum muslimin. Salah satunya adalah isu moderasi beragama ini. Yang tadi ya, cinta damai dan toleran, menganggap semua agama sama ya. Tidak ada namanya senjata ya kayak di kasus Palestina ya. Mereka kapitalis berusaha untuk terus menancapkan pemahaman-pemahaman barat ke tengah-tengah kaum muslimin ya, seperti ide sekulerisme, demokrasi, HAM, pluralisme ya. Ya, sebenarnya kenapa ya, karena tadi ideologi ya, ideologi itu pasti berusaha untuk terus diemban ya, Tori memiliki toriko yang ingin mengemban ideologinya terus bisa ditancapkan ke tengah-tengah peradaban dunia ya. Jadi mereka terus berusaha untuk mengokohkan hegemoninya ya. Ya, jadi eh, ketika toleransi gitu ya, misalkan toleransi sekarang ini kan dalam artian sekarang itu adalah menganggap semua agama sama ya, jadi tidak ada yang dominan ya, ya pluralisme ya, jadi nggak ada yang lebih dominan gitu ya. Atau ya tadi Palestina tidak ada yang berjihad kan, cinta damai ya, itu. Jadi mereka itu khususnya kafir barat berusaha untuk terus menancapkan ideologi ke tengah-tengah kaum muslimin ya. Sebenarnya tujuan mereka adalah terus menguasai SDA kaum muslimin ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat permasalahan khususnya di Indonesia ya, seperti kayak masalah kemiskinan, kelaparan, kayak itu.
pendidikan yang tidak berkualitas, kesehatan tidak berkualitas, pembunuhan dan lain sebagainya, itu bukan karena radikalisme ya, tapi memang tidak menerapkan Islam kafah ya. Jadi kenapa sih Islam itu terus dicap oleh dengan ide radikalisme ya, karena memang yaitu tadi kapitalisme tadi musuhnya adalah Islam, sehingga mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Islam, dan sehingga memang kaum muslim ini jauh dari agamanya ya, jauh dari Islam kafah. Jadi kenapa sih misalkan kayak tadi ya, permasalahan-permasalahan tadi, pembunuhan, kemiskinan, kelaparan, kebanjiran, tapi yang menjadi fokus itu adalah radikalisme ya, padahal itu kan gak nyambung ya. Jadi ibaratnya ini loh yang terjadi ini, tapi kok solusinya ini gitu ya, aneh. Ya itu karena memang keinginan Barat ya, yang ingin terus menancapkan hegemoninya ya, supaya Islam itu tidak berdiri, atau ideologi Islam itu tidak tampak ya, tidak menjadi sebuah peradaban dunia, sehingga memang mereka berusaha untuk terus menancapkan pemahaman-pemahaman yang rusak kepada kaum muslimin. Yaitu salah satunya menancapkan ide radikalisme kepada kaum muslimin, yaitu ingin menerapkan Islam kafah. Jadi kalau kita bilang sebenarnya Islam ya, Islam itu kafah ya, di surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh ya. Nah di sini disampaikan bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Jadi Islam itu sebuah ideologi ya, jadi dia bukan hanya sekadar agama, tapi dia juga sebuah agama siasi, yang mana dia sebagai pemecah masalah ya. Dan di dalam Islam itu sebenarnya Islam itu sangat toleransi, yang menganggap bahwa toleransi itu kan membiarkan mereka tetap beribadah sesuai agamanya. Bukan toleran itu adalah semua agama sama ya. Jadi itu ide yang salah ya. Jadi di dalam Islam ya hanya Islam saja agama yang benar ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 19 itu disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama Islam saja agama yang diridhoi Allah. Jadi disampaikan bahwa agama Islam saja yang benar. Dan Islam itu sangat menghormati namanya pluralitas ya, bukan pluralisme ya. Jadi kalau pluralisme itu ide Barat ya, yang menganggap semua agama sama. Kalau pluralitas itu adalah menganggap keberagaman ya. Jadi itu ide-ide yang menyesatkan. Terus cinta damai, jadi ya memang masalah kayak Palestina itu ya, tidak bisa cinta damai sudah ya, karena memang musuhnya Palestina itu memang Amerika dan Israel, sehingga memang solusinya adalah jihad, dan kaum muslim itu harus segera memerangi Barat ini, yaitu Amerika dan Zionis ya. Jadi sebenarnya dalam Islam ya, Islam itu sebenarnya sangat toleran ya, tadi membiarkan mereka tetap beribadah ya sesuai agamanya. Kalau di masa khilafah itu ketika perang ya, ada gereja itu mereka tidak gereja itu tidak dihancurkan ya. Ya.
beda dengan ideologi kapitalis ya. Kalau lihat di Palestina itu dihancurkan ya, itu sangat jauh sekali perbedaannya ya. Jadi ya, kalau kita bilang ya, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin ya. Bukan Islam yang agama dibilang radikalisme, karena memang isu radikalisme itu adalah slogan yang diberikan oleh Barat untuk kaum muslim itu jauh dari Islam itu sendiri, Islam kafah, sehingga mereka terus berupaya untuk mencegah kebangkitan Islam ya, seperti itu. Dan sebagai seorang umat muslim ya, kita harus yakin kepada Islam ya, bahwa hanya Islam saja yang benar gitu ya. Sehingga memang harusnya kita tidak jauh dari agama kita tidak fobia sama Islam, harusnya kita mau mengkaji Islam kafah ya, supaya uh, penjajah itu tidak bisa menjajah kita. Ya, jadi kita harus mengkaji Islam, mendakwakan Islam kafah, karena itu adalah bagian dari perintah Allah dan Rasul ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.